Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para mufasir tentang tempat keluarnya Dajjal. Ada yang mengatakan Dajjal itu akan keluar dari negeri Khurasan, termasuk wilayah Iran. Ada lagi yang berpendapat bahwa Dajjal itu akan keluar dari negeri yang ada di antara Irak dan Syria. Pendapat yang terakhir ini berdasarkan hadis berikut ini. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW menerangkan tentang Dajjal. Beliau merendahkan dan meninggikan suaranya, sehingga kami seakan-akan dekat dengan sekumpulan lebah. Maksudnya kurang bisa memahami tentang apa yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Pada waktu petang hari, kami bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beliau mengetahui kalau kami ingin bertanya. Lalu beliau mendahului berkata, "Ada keperluan apa?" Kami menjawab, "Ya Rasulullah, tadi pagi engkau menceritakan tentang Dajjal. Engkau menceritakannya dengan suara rendah dan kadang-kadang meninggi, sehingga kami merasakan seakan-akan dekat dengan kumpulan lebah." Maksudnya tidak mengerti. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Selain Dajjal ada yang lebih kucemaskan bahayanya terhadap kamu. Tentu aku yang mempertahankan kamu terhadapnya. Dan kalau dia datang dan aku tidak bersama kamu, maka setiap orang membela dirinya sendiri dan Allah mengganti aku mempertahankan setiap muslim." Sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang pemuda yang sangat keriting rambutnya. Matanya celek, seolah-olah aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Katan. Siapa di antara kamu yang mendapatinya bertemu Dajjal? Hendaknya dibaca permulaan surat Al-Kahfi. Sesungguhnya ia akan keluar di suatu tempat antara Irak dan Syam atau Syria. Lalu ia merusak sebelah kanan dan merusak sebelah kiri. Hai hamba Allah, teguhkanlah pendirianmu. Kemudian kami bertanya, "Ya Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi ini?" Nabi SAW menjawab, 40 hari. Pada hari yang sama dengan setahun, ada yang sama dengan sebulan, ada yang sama dengan sepekan, dan hari yang selebihnya sama dengan hari biasa. Kami selanjutnya bertanya, "Ya Rasulullah, di hari yang sama dengan setahun itu, cukupkah untuk kami melakukan salah satu hari 5 waktu?" Nabi SAW menjawab, "Tidak, kamu perkirakan saja ukurannya." Kami bertanya lagi, "Ya Rasulullah, berapa kecepatan perjalanan Dajjal di bumi ini?" Nabi SAW menjawab, "Seperti hujan yang dihalau angin." Maka datanglah Dajjal itu kepada suatu kaum, menyeru mereka. Lalu kaum itu beriman, percaya kepadanya dan memperkenankan seruannya. Diperintahkannya langit menurunkan hujan. Lalu hujan turun, diperintahkannya bumi supaya menumbuhkan tumbuhan. Maka seketika itu tumbuhlah tanaman-tanaman. Di waktu petang, ternak mereka pulang lebih besar, gemuk dari biasanya. Susunya besar-besar dan cukup kenyang. Kemudian Dajjal itu mendatangi suatu kaum yang lain. Ia menyampaikan seruannya kepada mereka, tetapi kaum itu menolak seruannya. Lalu dia pergi meninggalkan mereka. Besok paginya, negeri tersebut menjadi kering, tidak ada tumbuhan, dan kekayaan mereka menjadi lenyap. Dajjal melalui sebuah negeri yang sudah lenggang. Kemudian ia berkata, "Keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu." Dalam waktu seketika, seluruh perbendaharaan negeri tersebut mengikuti Dajjal seperti pemimpin lebah. Selanjutnya, dipanggillah seorang lelaki yang masih muda. Kemudian ditebasnya dengan pedang sampai tubuhnya menjadi dua, terlempar sejauh anak panah yang dibidikan. Kemudian dipanggillah pemuda itu. Maka dalam waktu singkat pemuda tadi datang dengan muka yang berseri-seri serta tertawa lebar. Hadis riwayat Muslim. Pertama kali Dajjal muncul tingginya 10 jira. Tingkah lakunya bagaikan orang saleh, senang mengajak kepada kebaikan. Dengan sikapnya ini, orang yang lemah imannya terjerat dalam perangkapnya. Setelah banyak pengikutnya, ia mengaku menjadi nabi. Bagi orang yang imannya teguh, mereka tidak mempercayai pengakuan Dajjal ini, sebab mereka mengerti bahwa setelah Muhammad SAW sudah tidak ada nabi lagi. Ketika perjalanan Dajjal sudah sampai di suatu negeri yang ada di antara Irak dan Syam, Syria, Dajjal kemudian mengaku dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana keterangan hadis yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, menumbuhkan tanaman seketika pada bumi yang tandus, mendatangkan hujan sekaligus dapat meredakannya. Sejak itu, orang yang beriman kepada Allah menjauhi Dajjal dan mendustakan setiap apa yang diucapkannya, karena orang mukmin mengerti kalau Allah itu tidak berjisim, tidak berbentuk, dan tidak bisa dilihat. Di samping Dajjal itu pendusta. Bentuknya sangat menakutkan dan salah satu matanya buta, antara kedua matanya terdapat tulisan kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim barusan bahwa lamanya Dajjal berada di bumi ini
adalah 40 hari. Namun 40 hari itu lamanya sama dengan 14 bulan 14 hari. Karena satu hari dari 40 hari tadi lamanya setahun. Yang satu hari lagi lamanya seperti 1 bulan. Yang satu hari lagi lamanya sama dengan seminggu. Sedangkan untuk hari-hari yang lain lamanya seperti hari-hari biasa, yaitu 24 jam. Perlu diperhatikan, di dalam waktu sehari yang lamanya setahun, sebulan dan seminggu, kaum muslimin wajib melakukan salat 5 waktu seperti hari-hari biasanya setiap 24 jam. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Kami bertanya, "Ya Rasulullah, di hari yang sama dengan setahun itu, cukuplah untuk kami salat satu hari 5 kali?" Nabi SAW menjawab, "Tidak cukup. Kamu perkirakan saja ukurannya." Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, kaum muslimin harus memperhatikan tentang perputaran waktu, terutama jam-jam salat. Ini penting sekali agar salatnya tidak teledor, sebab pada saat gencar-gencarnya fitnah yang dilakukan oleh Dajjal dan setan, tidak ada lagi tempat untuk berlindung kecuali mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan perintah dan menjauhi larangannya, serta menambah aktivitas beribadah dan bertakarub kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa dimintai pertolongan dari gangguan dan fitnah Dajjal.